Dolar lanjut melemah dan kali ini menguntungkan, sangat menguntungkan untuk emas. Tapi apakah ini akan berlanjut? Karena nanti malam akan ada agenda pembicaraan dari Fed dan itu akan mencerminkan posisi mereka yang untuk saat ini diperkirakan akan mempertahankan kebijakan untuk suku bunga yang lebih tinggi, lebih lama. Apakah mereka akan konsisten dengan sisi hawkishnya atau sudah bergeser? Itu yang kita coba lihat dan termasuk juga beberapa ulasan yang cukup menarik apa yang akan menggerakkan market. Oke, high back economic data sudah bergulir dengan data pertama adalah new home sales tadi malam yang dirilis dengan data yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Tentunya ini mengisyaratkan tentang dampak dari kenaikan suku bunga selama 1 tahun terakhir dari Fed dan akhirnya menggerus kepada minat pembelian terhadap rumah baru. Dan ini juga mencerminkan apa yang sudah terjadi di minggu yang lalu, yaitu terkait dengan penjualan rumah yang ada atau existing home sales yang juga melemah. Nah, kemudian juga data dari Core CPI Jepang juga dirilis dengan angka 3%. Lebih rendah daripada ekspektasi 3,4, tapi juga memberikan isyarat bahwa mungkin kita masih punya kesempatan untuk melihat USD Japanese Yen akan tetap mengalami penurunan atau at least rebound untuk ditekan kembali. Dan itu yang akan menjadi sisi menariknya karena kita belum dapatkan agenda yang paling utama, yaitu terkait dengan pembicaraan. Kapan mereka akan melobi terkait dengan sektor bisnis untuk kenaikan upah. Karena memang yang dibutuhkan oleh Katsuo Ueda adalah inflasi yang tetap stabil di atas target 2%, kemudian juga dengan kondisi didukung pertumbuhan upah. Dan setelah itu barulah mereka mau, atau dalam hal ini BOJ, mau untuk menaikkan suku bunga atau dengan kata lain keluar dari suku bunga negatif. Nah, ini akan sangat menarik teman-teman, karena kalau itu terjadi berarti informasinya yang disebutkan dari beberapa sumber, ini berarti kenaikan pertama kalinya setelah 17 tahun. Wow, cukup menarik. Apakah USD Japanese Yen akan turun di bawah 148 untuk dalam waktu dekat? Sepertinya akan sangat mudah, tapi belum tentu, karena US dollar pun akan sangat berpengaruh. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan berarti ekonomi kalender untuk hari ini kita akan fokuskan dengan consumer confidence, di mana data diperkirakan akan mengalami penurunan 101.0 dari 102.6. Dan seperti biasa, data yang relatif lebih rendah memberikan isyarat ataupun tekanan kepada Fed supaya mereka tidak melanjutkan program kenaikan suku bunga. Dan ini juga yang cukup menarik, berarti angka aktual akan sangat mencerminkan ekspektasi tersebut meredam kepada kemungkinan Fed menaikkan suku bunga di akhir tahun 2023. Tapi kalau misalkan datanya mengejutkan, relatif lebih tinggi, katakan seperti itu, maka dolar akan relatif menguat dan itu akan menjadikan saatnya emas ataupun bahkan market lain terkoreksi turun. Saya perlu mengingatkan kepada Anda, kita juga mengacu kepada waktu end of month, di mana biasanya setiap akhir bulan atau dalam 1 atau 2 hari menjelang akhir bulan, maka market cenderung berpihak kepada US dollar dan itu yang akan kita coba lihat. Apakah hari ini adalah hari pertamanya? Karena 2 hari terakhir praktis kita akan mengamati data dari GDP dan juga data lain yang sangat penting yaitu inflasi PCE. Nah, tapi saya sarankan Anda untuk berhati-hati karena kemungkinan respon market masih tetap kecenderungannya adalah terkait dengan pelemahan US dollar. Nah, ini yang menjadi penggerak market. Yang pertama tentunya imbal hasil dari Treasury AS yang mengalami penurunan sehingga akhirnya menggerus atau menarik turun kepada pelemahan US dollar. Dan ini diakibatkan data new home sales yang menandakan pelemahan akibat terlalu tingginya suku bunga. Yang kemungkinan ini juga akan memicu kekhawatiran terbaru teman-teman. Kaitannya adalah terkait dengan potensi mortgage breach. Artinya ada kemungkinan yang dikhawatirkan akan memicu kepada tingkat permintaan rumah yang turun dan juga mungkin ekspektasi adalah gagal bayar. Kalau itu yang terjadi, mungkin Anda ingat dengan subprime mortgage di tahun 2007-2008. Tapi saya rasa kita tidak akan mengarah ke sana kalau misalkan Fed tahu apa yang menjadi konsekuensinya kalau mereka memaksakan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Nah, ini juga akan menjadi satu hal yang cukup menarik karena satu sisi, kalau memang ini yang terjadi, maka Fed mau tidak mau hanya bisa menahan suku bunga sampai tahun berikutnya, setidaknya sambil berharap juga inflasi tetap mengalami penurunan. Nah, yang kedua adalah faktor yang baru saja muncul tadi pagi, yaitu terkait dengan Hong Kong dilanda dengan permintaan cash yang sangat tinggi, lonjakannya sangat tinggi ini mengakibatkan tingkat likuiditas yang sangat ketat. Dan kalau Anda bertanya kenapa Hang Seng turun pagi ini, salah satunya adalah akibat ini teman-teman. Potensinya semua mengakibatkan efek dari pasar likuiditas yang negatif, dan ini diakibatkan dengan suku bunga penawaran antar bank Hong Kong atau yang dikenal dengan HIBOR. Yang mengalami kenaikan sampai ke level tertinggi 23 tahun terakhir.
Ini cukup menarik juga karena potensi ini berarti mau tidak mau mengganggu tingkat permintaan ataupun optimisme pasar terhadap pasar ekuitas Hong Kong. Nah, dengan demikian Hang Seng kelihatannya masih bisa turun kembali, bahkan mungkin saja kalau ini berlanjut, saya rasa kita mungkin akan bertemu dengan level 17.000 atau bahkan lebih rendah. Cuman masalahnya berikutnya apakah dia akan rebound atau tidak, semua akan sangat bergantung kepada China. Berita apapun yang keluar dari China, kalau ternyata bisa positif, itu juga bisa mengangkat Hang Seng. So, selain Hong Kong, tentunya apa yang terjadi di daratan China juga akan sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah faktor dari pernyataan Christine Lagarde terkait dengan bond purchasing atau pembelian obligasi. Dan ini juga mengisyaratkan kemungkinan akan jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan, yaitu terkait dengan percepatan penyusutan neraca keuangan bank sentral. Dan ini dikaitkan dengan pengetatan kebijakan. Artinya, kemungkinan kalau misalkan seperti ini, mungkin saja kita akan melihat lebih lanjut kenaikan suku bunga dari ECB. Kalaupun itu yang terjadi, maka penurunan neraca keuangan ditambah dengan suku bunga yang tetap tinggi, maka harusnya euro akan terdorong naik. Apakah seperti demikian? Kelihatannya seperti itu. Tapi juga jangan lupakan bahwa aspek yang paling penting saat ini adalah pelemahan US dollar dikarenakan Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, dan bahkan ini adalah akhir dari kenaikan suku bunga, atau kita bilang saja kenaikan atau siklus kenaikan ini akan berakhir di tahun 2023. Itu berarti 2024-nya tergantung dari dot plot yang akan diumumkan di tanggal 13 Desember mendatang. Nah, hati-hati teman-teman, minggu ini adalah minggu terakhir untuk Federal Reserve Speakers, dan kita akan mulai masa atau periode blackout tersebut di hari Sabtu. Ya, catatannya yang harus teman-teman ingat adalah blackout period ini adalah masa di mana Federal Reserve atau dalam hal ini adalah para pejabat Fed yang juga anggota pemberi kebijakan atau pembuat kebijakan tidak boleh memberikan pernyataan secara publik. Artinya selama 1 atau 2 minggu ke depan dari sejak Sabtu sampai kurang di tanggal 13 Desember, mereka tidak boleh tampil di media dan juga tidak boleh memberikan pernyataan, termasuk sang ketua Jerome Powell. Jadi, Jerome Powell akan tampil di hari Jumat, tapi malam ini akan ada 4 atau 5 orang yang memberikan pidatonya. Cuman di sini yang harus kita tandai adalah pembicaraan tentang ekonomi ataupun kebijakan moneter itu yang akan sangat sensitif bagi market, karena market sampai saat ini sedang menantikan apakah Fed mayoritas sudah beralih dari sisi hawkish menjadi dovish atau mereka masih tetap mayoritas hawkish. Kalau masih mayoritas hawkish, maka mereka kemungkinan kita bisa bilang masih sangat terbuka untuk kenaikan suku bunga. Tapi kalau ternyata sudah bergeser ke sisi dovish, maka kemungkinan kita akan dapatkan dolar selanjutnya melemah bahkan sampai ke akhir tahun, dan itu berarti kesempatan yang terbuka untuk Santa Claus rally untuk pasar saham, dan juga emas kemungkinan akan hit new high kembali. Ya, perhatikan saja pernyataan dari Michelle Bowman ataupun Christopher Waller. Keduanya akan membahas terkait dengan kebijakan ataupun outlook ekonomi dari Fed. Jadi ini akan sangat penting karena untuk bertindak ataupun memberikan kebijakan di tahun mendatang, di tahun 2024, saya rasa yang paling penting adalah bagaimana outlook ekonomi dari Amerika. Dengan data ekonomi yang beberapa kali menunjukkan relatif turun atau relatif lebih rendah, maka diperkirakan Fed seharusnya sudah menyelesaikan kenaikan suku bunga tersebut, sehingga banyak opsi yang diperkirakan oleh market adalah 2024 akan dimulai dengan mempertahankan dalam kuartal pertama, lalu kemudian mulai memangkas di kuartal kedua 2024. Namun, semakin banyak data yang melemah, maka kemungkinan kita akan dapatkan mungkin saja paling cepat pemangkasan suku bunga menurut market akan dilakukan di akhir kuartal pertama 2024. Ini cukup menarik, dan Michelle Bowman ataupun Christopher Waller adalah anggota Dewan Gubernur dari Federal Reserve. Nah, terkait dengan OPEC, keputusannya siap-siap untuk mendengarkan apa yang akan dilakukan di hari Kamis mendatang, 30 November, setelah minggu sebelumnya tanggal 26 ditunda. Ada beberapa hal yang cukup menarik di sini, tapi ingat background story-nya adalah terkait dengan negara-negara produsen ini sepakat untuk melakukan pemangkasan produksi sampai akhir 2023. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh mereka di tahun 2024. So, kebijakan yang akan diumumkan minggu ini itu akan terpaut dengan apa yang akan diputuskan untuk 2024. Nah, banyak pihak yang memperkirakan kemungkinan pemangkasan akan lebih lanjut, tapi juga beberapa pihak meragukan karena apalagi kemarin sudah ada komitmen yang agak relatif bertolak belakang, yaitu terkait dengan produsen dari Afrika
yang mengatakan bahwa mereka akan kewalahan kalau harus terus melakukan pemangkasan tersebut. Tapi mungkin saja ada solusi yang jalur tengah di antara mereka, dan diperkirakan Arab Saudi akan tetap melakukan pemangkasan produksi lebih lanjut, dan ada juga ekstra cut ataupun ekstra pemangkasan dari Rusia maupun Arab Saudi. Cuman angkanya berapa ini yang masih belum jelas. Kabar terbaru adalah secara keseluruhan, totally mereka akan melakukan pemangkasan lebih dalam. Artinya apa? Ini artinya adalah pemangkasan dilanjutkan sampai 2024, dan angkanya mungkin bukan hanya 1 juta barrel per day, tapi juga bisa saja lebih dari 1 juta barrel per day. Itu yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Tapi untuk sementara waktu, kemungkinan crude oil diperkirakan akan mengalami penurunan terlebih dulu, dan ini sebagai dampak respon market terkait dengan penundaan kemarin. Market tidak suka dengan ketidakpastian, sehingga itulah yang membuat kenapa minyak cenderung mengalami penurunan. Tapi pasar akan menunggu dua hal. Apakah ini betul-betul akan terjadi pemangkasan dengan angka yang sama atau pemangkasan dengan angka yang jauh lebih tinggi? Kalau opsinya adalah memangkas lanjut dengan 1 juta barrel per day, maka dipastikan kemungkinan kenaikan hanya bersifat semu atau relatif sementara. Dan itu berarti crude oil naik hanya untuk kembali turun. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang kita dapatkan adalah pasar mendengar bahwa OPEC akan memangkas lebih lanjut dan bahkan angkanya lebih tinggi dari 1 juta barrel, maka itu akan membuat emas hitam atau yang kita sebut dengan oil itu akan rebound sangat tinggi. Kita tinggal tunggu saja sampai hari Kamis tanggal 30 November. Dan sinyal kuat dari BOE, apakah pernyataan dari Bailey didukung dengan Ramstein itu adalah sinyal bahwa mereka akan tetap hawkish? Kita belum tahu kesimpulannya seperti apa, tapi so far Paul Sully sepertinya sulit untuk mulai penurunan lebih lanjut, apalagi dengan lingkungan di mana kondisinya market sedang memperkirakan Fed sudah tidak akan melakukan apapun atau diharapkan tidak melakukan kenaikan semua. Sementara BOE memberikan isyarat inflasi mereka masih tetap tinggi, bahkan belum mendekati level 2%, sehingga mereka mau tidak mau mempertahankan opsi untuk menaikkan semua. Dan itulah yang akan menjaga supaya setidaknya counseling akan relatif kuat dibandingkan US dollar untuk beberapa waktu ke depan. Cuman memang secara teknikal agak mencurigakan karena kita belum pernah lihat lagi level 1.2700 dalam beberapa bulan terakhir. Yang terakhir yang kita lihat ternyata adalah 1.26300 dan itu sudah berada di zona yang ada tersebut saat ini. Itu berarti apakah kita akan dapatkan kenaikan lebih lanjut atau tidaknya tergantung dari data ekonomi Amerika juga, karena faktor dolar itu masih tetap menopang. Sementara dari internalnya, Bailey mengatakan dia cukup yakin bahwa inflasi akan turun, tapi untuk saat ini dia akan tetap berupaya untuk menekan inflasi tersebut sampai di bawah 2%. Dan kabar bagusnya adalah data ekonomi tidak menunjukkan angka ataupun pertumbuhan ekonomi yang terlalu jeblok dari apa yang mereka perkirakan atau dikhawatirkan di kuartal keempat. So, saya rasa ini akan menjadi peluang yang cukup penting bagi pound sterling dan juga termasuk BOE atau dalam hal ini adalah Gubernur Bailey. Dan rumor yang terakhir saya dapatkan adalah parlemen mengancam untuk merombak secara besar-besaran keanggotaan di BOE. Dikarenakan posisinya adalah mereka agak sedikit curious kenapa sampai bank sentral terlambat untuk menekan inflasi di saat inflasi tersebut mengalami kenaikan. Dan itu padahal sudah ditindak dengan 14 kali kenaikan dari BOE. Kita tinggal tunggu saja. Apakah kita akan dapatkan surprise dari BOE atau kita akan mendapatkan surprise dari Fed terlebih dulu. Nah, dengan demikian, dalam 1 atau 2 hari ke depan, karena ini adalah tanggal 28 November, berarti kita hanya tersisa 2 atau 3 hari aktif dari akhir November, maka yang harus diingat adalah 3 hari ke depan ini adalah menjadi bagian penting untuk market. Mungkin saja kita tidak akan dapatkan penguatan dolar di akhir bulan karena mungkin didukung dengan data ekonomi yang relatif lemah. Tapi kalau datanya relatif menguat, maka mungkin Fed Speaker akan memberikan kisi-kisi bahwa mereka masih tetap berpotensi untuk mempertahankan sikap kebijakan yang lebih kuat ataupun ketat.